Before we start, please use headphone or earphone for better experience. Enjoy your time. Kembali bertemu di channel Gamal Multimedia. Oke, seperti selalunya saya mengharapkan supaya kawan-kawan, sahabat-sahabat dalam keadaan sehat, sukses selalu, ya. Oke. Ya, hari ini saya ingin menyaksikan satu kisah atau satu cerita yang telah terjadi dalam hidup saya. Ini adalah satu cerita yang agak seram sedikit. Dan peristiwa ini terjadi berlaku pada tahun 1979 ketika saya masih muda remaja, kurang lebih usia saya 18 tahun, 17 atau 18 tahun. Oke. Suatu masa saya, adik saya, uncle saya masuk ke hutan. Dan perjalanan yang kami gunakan, masa yang kami gunakan untuk sampai ke tempat tersebut, hutan tersebut kurang lebih 5 atau 6 jam dari kampung lah, dari kampung, dimana kami terpaksa melalui beberapa buah kampung, melewati beberapa buah kampung, naik bukit, turun bukit, ada lembah dan hutan lah, malam lah, ya, masuk ke hutan belantara di kawasan Banjaran Krokol sana. Oke, di pertengahan jalan, ini ringkas saja. Di pertengahan jalan kami mendengar, bukan melihat, kami telah mendengar bunyi satu jenis burung yang kami namakan burung balatik, ya. Pakcik saya bilang, kita usahakan supaya kita dapat melihat burung tersebut. Tapi yang anehnya, kami berusaha untuk melihat burung tersebut, tapi kami tidak dapat melihat burung itu. Bunyi burung itu begini, tik 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 tik, sebab itulah kami namakan burung itu beletik. Nah, pakcik saya kemudian dia bilang, oke, abaikan saja, kita teruskan perjalanan kita. Lalu kami meneruskan perjalanan kami, kamu melanjutkan perjalanan kami untuk seterusnya. Nah, kami bertolak dari kampung kurang lebih jam, kalau saya tidak salah, jam 9 pagi, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 9 pagi atau 10 pagi. Dan kami sampai di tempat tersebut sekitar jam 4 lebih, hampir jam 5 petang, ya. Dan di tempat tersebut memang ada pondok hutan yang memang sengaja didirikan untuk keperluan para pemburu. Ini pondok di hutan, pondok memburu, di mana size-nya hanya kecil saja, kurang lebih lebar dia, ya, 10 kaki, panjang kurang lebih 12 atau 14 kaki, dengan ketinggian dari tanah ke atap kurang lebih 7 atau 8 kaki. Nah, atap sulap tersebut atau pondok tersebut diperbuat daripada bambu yang dibelah dua, ya. Yang kalau suku dusun bilang, atap itu dipanggil tinekop, yang terbuat daripada bambu. Nah, oke, sampai di tempat itu, pakcik saya bilang, oke, kita berehat dulu. Jadi dia bilang juga, kalau kamu mau membersihkan diri, ada anak sungai di bawah sana. Jadi saya sama adik sepupu saya ambil kesempatan ke sungai, kan cuci muka, lap badan kami, membersihkan diri lah. Karena masuk ke hutan pun kadang-kadang perlu juga bawa sabun. Nah, setelah itu siap membersihkan diri, kami kembali ke pondok. Dan pakcik saya ini, uncle kami ini memang di pondok saja. Kemudian dia bilang, sebelum kita masuk ke hutan, kita berehat dulu, kita makan. Jadi kami keluarkan semua bakalan yang kami bawa dari rumah. Kami bawa nasi dan lauk kami hanya sardin, ya, sardin tingkap. Waktu itu harga tingkap tersebut baru 85 sen satu put. Sekarang 2 ringgit lebih.
Oke, singkat cerita, kami makan, kemudian ya santai-santai kami membaringkan diri kami karena di pondok itu memang ada lantai, ya. Masuk hutan kami bawa segala keperluan, ada selimut dan ya ada pakaian. Oke. Pagi saya bilang nanti kurang lebih jam 9 baru kita akan masuk ke hutan. Kurang lebih jam 9 malam baru kita masuk ke hutan. Sebab biasa binatang di hutan ini kalau jam 9 atau ya 9 lebih sekitar jam itulah binatang akan keluar daripada persembunyian untuk mencari makanan. Nah, begitulah kalau binatang hutan suka berjalan ketika malam hari. Nah, sedang kami duduk santai-santai membaringkan diri, tiba-tiba tidak semana-mana angin kencang bertiup. Angin begitu kencang bertiup, ya, dari arah selatan ke utara, atau kalau menunjukkan kedudukan itu angin dari arah T6, ya, bertiup menuju ke Ranau, seperti itu. Nah, sementara angin bertiup kencang, kebetulan pondok di mana kami sedang berada itu dikelilingi oleh bambu, ya, bambu yang besar-besar. Waktu angin bertiup kencang, daun atau ya daun daripada bambu ini hampir menyentuh atap pondok di mana kami sedang berada, dan di situ terjadi pusaran daun-daun bambu berputar, ya, dan bambu bertaup antara satu dengan yang batang yang lain. Wah, tidak cukup dengan angin yang kencang, kayu pula berjatuhan. Jangan kayu berjatuhan, kayu rebah, dahan-dahan yang besar rebah berdentuman jatuh. Wah, saya pada waktu itu sangat dalam keadaan yang sangat takut, ya, sangat takut. Sebab angin terlalu kencang, dan kalau di Banjaran Kroco ini, di tempat yang tinggi itu, ya, keadaannya terlalu dingin, terlalu sejuk pada waktu malam. Ditambah lagi dengan angin yang begitu kencang. Wah, sejuk bukan kepala. Tiba-tiba, mau tahu apa yang terjadi, kawan-kawanku? Sementara angin bertiup, kayu berjatuhan, tiba-tiba kedengaran suara, ya, suara yang begitu besar. Suara itu bergema, ya, memenuhi hutan, ya, dan seolah suara itu bergelombang, kemudian disertai dengan selakan anjing, lolongan anjing yang sangat mengerikan seperti yang kita selalu lihat di movie, ya, serigala versus Pontianak, atau vampire versus serigala, ya. Wah, anjing itu menyalak, kemudian yang suara yang besar ini memanggil-manggil. Anjing melolong, dan tidak cukup dengan itu, kedengaran pula suara rantai, bunyi rantai kena tarik. Nah, masa itu bulu
tengkuk saya meramang dan saya rasa badan saya mengembang seperti belon, ya, seolah terapung, terapung begitu. Padahal kaki kami memang tersentuh di tanah. Wah, pakcik saya yang memang ada pengalaman masuk hutan, ya memang dia tahu dan pernah barangkali mengalami hal seperti itu sebelumnya. Ya, saya hanya pernah mendengar cerita atau kisah ini daripada orang tua, bahwa ada peristiwa, ada perkara yang terjadi seperti yang saya ceritakan ini. Tetapi waktu itu cerita yang pernah saya dengar itu, ya, yang dalam ingatan saya itu pada saat itu benar-benar terjadi, reality, betul-betul terjadi. Kayu berdentuman jatuh, anjing menyalak, anjing melolong seperti serigala, ya, seperti yang saya katakan dalam film Vampire vs Fox itu, ya, berlawan dengan serigala, seolah seperti itu. Nah, rantai ditarik dan orang besar nih, ya, saya boleh bayangkan orang itu atau makhluk itu terlalu besar, sebab boleh tahu dia melangkah, melangkah, sehingga tempat di mana kami sedang berada terjadi gegaran, sekali melangkah, saya belum bayangkan dia sedang melangkah, sebab bunyi langkahan itu kedengaran dengan jelas, ya. Wah, pakcik saya yang memang seperti yang saya katakan sebelumnya tadi, yang memang mungkin dia ada pengalaman seperti itu sebelumnya, atau memang dia pernah mendengar cerita orang yang terdekat sebaya dengannya, ya, dia mengambil garam, kemudian dilontarkannya ke dalam api, yang memang ada api kami pasang di dapur sana, ya, di dapur api di sana. Dia dilontarkan garam itu sehingga kedengaran letupan kecil, prepek, garam berbunyi. Saya teringat pula cerita yang pernah saya dengar. Kalau masuk hutan tadi terjadi sesuatu yang aneh, bukan saja garam boleh digunakan. Saya teringat di dalam bag saya, yang dalam kantung saya itu ada beberapa tangkai lada yang kami ambil di pertengahan jalan, sebab duluan kami ke hutan itu melalui beberapa kebun orang. Jadi saya ambil lada, saya petik lada, saya bongkarkan, saya selongkar bag saya, kantung saya ambil lada, kemudian saya buang ke dalam api, sehingga kedengaran bunyi prapak, dan bau daripada lada ini sangat kuat mencucuk hidung, sehingga ada di antara kami yang bersin, ya. Api kami besarkan, api tampal, api garam, sehingga habis garam, lada pun habis, ya, cili habis dimasukkan ke dalam api. Nah, sementara dentuman daripada langkah yang saya belum bayangkan, dia itu adalah geragasi yang begitu besar. Tapi ini berlaku pada waktu malam, sekitar jam 8 lebih, hampir jam 9 malam. Semakin dekat dan semakin dekat, dan seolah-olah dia berada betul-betul di berhampiran dengan kami. Ya, rantai itu berbunyi jelas, prang begitu. Anjing lolongan, anjing kedengaran begitu. Nah, tetapi hal ini tidak lama berlaku, kawan-kawan. Kurang lebih 10 menit. Nah, setelah
orang besar ini melintas kami, angin pun berhenti. Angin berhenti, anjing yang melolong itu masih melolong tapi sudah berada di kejauhan. Dan langkah orang besar ini pun semakin kecil. Bunyinya semakin kecil, semakin perlahan. Lolongan anjing semakin perlahan. Dan rantai yang ditarik itu semakin menghilang. Bunyi rantai yang ditarik itu semakin menghilang dan menghilang. Kamu tahu, seolah saya rasa seolah tidak ada daging, terapung-apung, seperti yang saya akan katakan sebenarnya tadi, seperti balon. Padahal kami masih menyentuh di tanah, dalam keadaan yang sangat takut yang amat sangat. Saya tidak pernah mengalami rasa takut seperti itu. Bahkan saya tidak pernah mengalami peristiwa seperti itu. Ya, saya dalam hidup saya pernah melihat makhluk, hantu orang, hantu. Nanti saya akan cerita lagi, banyak cerita saya tentang hantu, pengalaman saya tentang hantu. Bukan hantu, ya hantu lah. Orang bilang roh. Nah, setelah semua itu terhenti, ribut pun terhenti, lolongan anjing, bunyi langkah sudah tidak ada, rantai sudah tidak ada, ya suara lolongan, suara orang besar ini pun sudah tidak ada. Pakcik saya bilang, ayo. Nah, hal itu berlaku ya untuk beberapa menit, sejak kurang lebih 10 menit atau lebih dari 10 menit. Ya, kami susun, kami punya barang semua, lalu bergegas balik. Kami berjalan balik ke rumah. Nah, di pertengahan jalan, pakcik saya bilang, kamu masih ingat ketika di pertengahan jalan kita telah mendengar suara burung beletik? Ya, kami bilang iya sama adik sepupu saya. Iya. Sebenarnya ketika kita mendengar suara burung itu, dan kita berusaha untuk melihat itu, tujuan dia supaya kalau kita dapat melihat burung itu, peristiwa sebentar tadi tidak akan berlaku, dia bilang. Ya, peristiwa sebentar tadi itu tidak akan berlaku. Tapi yang anehnya, kami coba mencari-cari burung itu, kami tidak menemuinya. Nah, pakcik saya bilang, oleh karena tinggal beberapa puluh menit lagi untuk sampai ke pondok, dari tempat dimana kami mendengar suara burung itu, ya, maka pakcik saya tidak membawa kami balik pada saat itu, tetapi meneruskan langkah. Karena rasa kasihan, kami sudah makan masa kurang lebih 4 atau 5 jam perjalanan, berjalan kaki, meredah hutan, naik turun bukit, lembah dan sebagainya. Nah, pakcik saya bilang, pada masa akan datang kalau kamu masuk ke hutan, terutama sekali berburu, kalau kamu mendengar suara burung tersebut tetapi kamu tidak melihat burung itu, lebih baik kamu kembali, jangan teruskan perjalanan. Tapi kami meneruskan perjalanan. Mau tahu kawan-kawan, di dalam perjalanan kami, waktu kami bertolak ke sana, ini leluhun masuk hutan ini memang tidaklah seluas mana, memang kecil tetapi bersih. Karena itu leluhun biasa orang memburu. Tapi ketika terjadi hal itu, kami dalam perjalanan balik, leluhun kami sudah tertutup dengan dahan-dahan yang jatuh, kayu-kayu yang rebah dan dahan-dahan yang jatuh. Kami terpaksa naik melintas kayu tersebut untuk sampai ke sebelah. Dan itu bukan 2-3 pokok yang tumbang, bukan 2-3 batang dahan yang jatuh rebah, terlalu banyak. Syukur pakcik saya ini memang ada pengalaman, sudah berkali-kali masuk ke hutan tersebut, jadi kami dapat tembus keluar, ya. Nah, jam 9 lebih kami bertolak dari sana balik ke rumah dengan berjalan kaki, sama seperti waktu kami ke sana. Tapi waktu kami ke sana itu siang hari, kami balik pada waktu malam, pergi dan balik, tidak dapat memburu, tidak dapat keluar untuk memburu, ya, karena
gara-gara peristiwa tersebut. Kami balik. Nah, sampai di rumah, sampai di kampung kurang lebih hampir jam 5 atau 4:30 pagi. Saya tahu karena ibu saya sudah bangun dan sedang memasak. Ya, ibu saya terkejut, kenapa kamu balik awal? Pergi balik. Waktu itu saya tidak sempat menceritakan ibu saya. Tapi hari esok karena terlalu letih, terlalu penat, hari keesokannya baru saya ceritakan peristiwa tersebut. Nah, tapi ada beberapa orang yang mengatakan kepada saya, bercerita kepada saya, sepatutnya kamu jangan balik. Apabila sudah hal itu berlaku, sudah peristiwa seperti itu terjadi, dia menjadi salah dan masuk memburu. Wah, kalau kamu masuk memburu, dia bilang, Pak, banyak binatang yang kamu dapat. Tapi dalam keadaan yang takut, sedangkan pakcik saya yang ada pengalaman pun, ya uncle saya yang ada pengalaman pun sudah dalam keadaan takut. Apalagi kami yang masih muda remaja yang baru belasan tahun. Oke, jadi kawan-kawan, itulah pengalaman yang saya alami dan benar-benar terjadi. Ini bukan rekaan, bukan rekayasa, bukan ciptaan semata-mata, bukan untuk tujuan buat konten semata-mata, tidak. Ya, ini adalah cerita benar yang benar-benar saya alami. Dan saya ada saksi 2 orang, mereka masih hidup. Pakcik saya dan adik sepupu saya. Waktu itu saya 18 tahun, adik sepupu saya 17 tahun. Saya sekarang ini sudah 50, hampir 59 tahun, mau 59 lah. Dari berapa puluh tahun yang lalu terjadi, kurang lebih 41 tahun yang lalu peristiwa itu berlaku. Umur pakcik saya sekarang ini 70 lebih tahun. Dia waktu itu baru kurang lebih 30-an. Nah, oke. Jadi terserah kepada kawan-kawan, percaya atau tidak, itu bergantung kepada ya kepercayaan Anda masing-masing. Tapi hal itu adalah benar. Cerita ini adalah benar-benar berlaku. Oke, terima kasih. Sampai di sini perkongsian saya tentang hal yang memang seram lah. Banyak orang bercerita tentang hantu, tetapi yang kami alami itu lain daripada yang lain. Dan itu tidak pernah berlaku sehinggalah usia saya 58-59 tahun ini. Ya. Dan saya tidak mengharapkan itu berlaku. Apalagi sekarang ini saya selalu sendirian di kebun. Oke, terima kasih. Semoga terhibur. Semoga Anda mendapat sesuatu yang baru dari cerita ini. Terima kasih. Semangat. God bless. Amen.